Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas kembali update pergerakan dari XAUUSD atau gold ya. Di sini yang kita perhatikan pertama-tama itu di candle mingguannya dulu ya, weekly candle seperti biasa. Kita lihat dulu untuk weekly candle-nya itu masih di dalam range yang kita tentukan pada video-video sebelumnya. Jadi range yang ini yang kedua garis horizontal putih ini merupakan key support dan key resistnya. Untuk key supportnya itu untuk saat ini ada di 1677, sedangkan untuk key resistnya itu ada di 1830. Nah, pada saat ini kita bisa lihat bahwa harga berada di tengah-tengah antara key support dan key resistnya. Jadi kita sudah tahu bahwa harga masih berada di tengah-tengah ini. Lalu kita lanjut lagi untuk analisa daily-nya. Nah, di sini di analisa daily-nya ini kita bisa perhatikan ada beberapa base di sini yang saya buat ya. Nah, base-base ini sebenarnya hanya kelihatan di tempat atau di time frame yang lebih kecil. Ya, salah satu contohnya base yang ini dan juga base yang ini. Karena kalau kita perhatikan di sini, base ini agak susah dilihat karena base yang ini fungsinya itu hanya ada pada time frame yang lebih kecil. Nah, sebenarnya base yang ini, kalau kalian mau tahu saya ambil dari mana, saya ambil base itu dari sini. Ini saya ambil base-nya dari yang belakangnya ini. Ya, saya ambil di sini, saya pastikan di sini. Lalu untuk base yang ini saya ambil lagi di belakang-belakangnya. Sama halnya dengan ini. Jadi untuk base-base yang ini sebenarnya sudah saya jelaskan juga di video-video sebelumnya. Yang bagi kalian yang mau nonton video-video sebelumnya nanti akan saya taruh di pojok kanan atas ini. Silakan diklik kembali untuk jika kalian ingin mendengarkan kembali penjelasan saya tentang analisa dari XAUUSD ini dari yang sebelum-sebelumnya ya. Oke, kita lanjut aja langsung. Di sini kita lihat bahwa pada penutupan Jumat kemarin ya. Jumat kemarin pada tanggal 17 September. Jadi pada 17 September kita lihat bahwa gold ini membentuk sebuah doji. Ya, karena pada hari Kamis kemarin pada tanggal 16 September gold ini sempat dijatuhi ini atau crash ya, turun cukup panjang. Kenapa dia turun? Yang pertama itu karena di sini kan saya bilang selalu ada base ya. Dan untuk big trendnya si gold itu atau mega trendnya si gold itu sedang downtrend. Jadi penurunan kali ini atau penurunan yang kemarin kita nggak heran lagi kenapa dia bisa turun, karena kita juga sudah tahu bahwa dia sedang downtrend dalam jangka panjang. Nah, di sini kita lihat di sini bahwa saya pernah jelaskan juga ada base dan di sini ada base. Nah, kenapa dia turun? Di sini dia sudah melakukan retest kembali. Lalu dia sini turun kembali dan dia membentuk semua base ya di sini ya. Di sini ada base, ini ada base. Jadi dia turun ke sini, dia testing base ini. Nih, dia udah testing nih tadi nih. Jadi selama 1 2 3 4 ya 4 hari ya yang sempat saya bilang pergerakan gold itu tidak jauh berbeda itu pada video-video sebelumnya. Itu karena dia lagi testing si base yang ini. Nah, setelah testing dia naik, dia untuk retest kembali di base yang atas ini di supply area dia. Ya, di supply area dia itu di sekitar harga 1800-an atau 1808 ya. Nah, ternyata retestnya ini berhasil dan dia kembali ke bawah. Jadi nggak heran kenapa dia bisa terjun ini, karena ini juga sebelumnya saya juga sudah katakan target dia kalau udah menembus ini itu ke sini. Lalu kita analisa kembali untuk di time frame yang lebih rendah, yaitu di time frame 4 jam. Tadi kan time frame daily ya, dia sudah membentuk doji. Nah, kenapa sih dia berhenti di sini? Karena kalau kita perhatikan kembali nih, seperti yang saya katakan bahwa si dua base ini itu saya ambil dari time frame yang lebih rendah. Kenapa sih dia bisa turun? Karena di sini ada support dia, atau bisa kita katakan sebagai area demand-nya dia. Yang dimana kalau dia mau lanjut ke atas, dia harus bertahan di area demand ini.
Tapi kalau dia mau lanjut, dia menjebol area demand ini, otomatis target dia itu ada di sini. Nah, sebenarnya pada saat jam siang pada hari Jumat kemarin, saya perhatikan dia sudah berhasil balik ya. Ternyata pembalikan dia ini si buyer cukup kurang kuat untuk menahan harga naik terus. Dan dia langsung turun kembali ke base yang ini juga. Jadi si gold ini nggak jauh-jauh ya dari sini, dia masih di dalam area konsolidasi base-nya dia. Ya, jadi pada minggu besok ya kita harus perhatikan kembali apakah pergerakan dia itu akan ke atas ini atau ke sini. Nah, untuk saat ini kita masih belum bisa ambil posisi karena candle si daily-nya juga kalau kita perhatikan dia masih doji. Jadi bisa ya sewaktu-waktu harga ditarik turun dulu ke sini, ya ke sini, baru dinaikin kembali. Nah, itu bisa sangat mungkin terjadi. Jadi kita harus perhatikan dulu nanti ya untuk hari Senin nanti kira-kira candle yang terbuka itu merah atau hijau atau dia masih dalam range ini. Jadi selama dia masih dalam range ini, sebenarnya untuk ngambil keputusan itu kita lebih fokus ke buy. Cuma kalau kita buy, kita harus place stop loss kita itu di sini. Seperti biasa saya selalu bilang place stop loss itu di luar area base. Karena kalau dia udah di luar area base itu takutnya harga ditarik ke bawah karena dia sudah jempol base-nya. Nah, cuma di sini gold ini banyak spike candle ya. Jadi spike candle itu bahasanya kayak candle yang punya buntut panjang yang biasanya itu nge-hit stop loss kita ya sebagai retail trader. Jadi di sini agak riskan sebenarnya untuk kita open buy. Tapi silahkan disesuaikan kembali untuk trading plan kalian masing-masing, itu kalian mau gimana nanti ke depannya. Jadi kalau kita perhatikan di sini dari analisa di 4 jam, candle masih berada dalam konsolidasi sideways atau di dalam base-nya. Nah, kita lanjut lagi untuk di time frame 1 jam. Jadi untuk base ini saya tidak sembarangan buat ya, karena base ini juga udah saya lihat kembali ke belakang dan ini memang base-nya sudah teruji. Ya, karena di belakang-belakangnya juga masih ada ya, seperti pada video sebelum-sebelumnya saya juga selalu memakai base-base ini. Dan sudah saya jelaskan kenapa base-base yang ini itu ada di sini ya. Nah, kalau di candle yang 1 jam kita perhatikan dia sedang sideways. Ya, benar ya, dia sedang sideways di sini. Karena ini merupakan demand area dia. Semenjak dia turun, ini kan dia turun, ini kan bahasanya kan sebelum hitung plus ini masih demand area dia nih. Nah, di sini ada sedikit perlawanan, cuma karena si buyer kurang kuat, jadinya harga turun. Nah, sedangkan setelah dia menembus area demand dia, yang sudah berubah menjadi supply, harga langsung turun kembali tanpa ada candle hijau sama sekali. Dan ini full dikontrol oleh si seller semua untuk si candlestick ini. Nah, beda halnya untuk candlestick yang ketiga ini, ketika dia sudah memasukin area demand yang di bawah ya, yang baru bahasanya, dia carikan kalau misalkan harga turun atau naik, dia akan mencari area demand atau supply selanjutnya yang bisa dia tempatin gitu, atau bisa dia untuk reversal ya. Nah, di sini dia cari ini kan dia belum nemu area demandnya, maka dia turun terus sampai di sini dia menemukan area demand, baru dia naik kembali. Tapi sayangnya dari si movement ini kalau kita perhatikan masih kurang kuat ya, ini weak movement ya, atau pelemah ya, atau kenaikan yang lemah. Jadi masih ada, kalau misalkan dia mau kenaikan yang kuat itu harus candle hijau semua, dan candle hijaunya harus panjang. Jadi kalau gini tuh ada merah, ada hijau, ada merah, ada hijau, itu bisa dikatakan movement yang cukup lemah atau kenaikannya cukup lemah. Jadi ini kalau misalkan begini kita juga harus hati-hati biasanya. Beda ya, setiap dia turun dia penurunannya cepat sekali, nih kuat sekali untuk turunnya karena di sini seller masih take control semua. Lalu kita perhatikan juga di sini ya, dia nggak pernah menembus ini. Ketika dia turun, dia tidak pernah menembus ini. Candle langsung ada rejection ke atas kembali ketika dia menembus garis support yang bawah ini atau si base bawahnya ini. Ya, kalian bisa perhatikan di sini.
Sama halnya dengan yang ini. Nah ini nih, kalau kalian perhatikan, kalau candle kan ini udah nembus ya, tapi langsung ditarik kembali di candle kedua. Nah ini candle kedua ini kan ditarik kembali nih, sedangkan candle pertama itu belum bisa narik tapi ditarik oleh candle kedua. Syarat dia kalau dia mau balik itu ya, saya selalu katakan bahwa maksimal 3 candle harus tutup di atas open si merah ini. Ya seperti pada video sebelumnya juga saya katakan, kalau dia udah breakout dari base ini, kalau dia masih mau naik, itu harus minimal 3 candle udah bisa menutup maksimal 3 candle untuk bisa nutup si base yang atau si candle merah ini. Kalau udah 3 candle dia nggak nutup juga di open price nya si candle merah, itu berarti movementnya itu ada rejection dan akan melanjutkan penurunan. Sama halnya kalau ke atas ya. Nah ini karena pada candle kedua ditutup dengan bagus ya, otomatis harga lanjut naik ke atas. Nah nih, ini kan dia kenaikannya kecil-kecil ya, berarti ini kan kenaikannya cukup normal ya, ini normal. Nah setelah dia retest ini, dia langsung naik keluar ke sini, berarti ini base yang cukup kuat untuk dia. Makanya pada saat harga turun cepat di sini, dia langsung ketahan di sini, karena ini adalah base yang cukup penting untuk dia dan cukup kuat untuk si gold ini. Kalau dia menembus si base ini, otomatis target dia selanjutnya itu di sini, di harga 1734 sampai 1724. Itu range dia selanjutnya kalau dia menembus si base yang ini ya, yang tengah ya. Jadi untuk saat ini kita perhatikan saja dia mau breakout ke atas atau ke bawah ya. Pada saat dia breakout mungkin kita bisa ambil posisi sedikit ya, itu juga benar-benar harus dilihat dulu candlenya, jangan pas breakout kita langsung buy, itu sangat berbahaya. Jadi kita harus perhatikan dulu kira-kira pas sudah breakout nih ada candle yang memungkinkan sih buat dia itu naik kembali ya. Sebenarnya paling aman itu tunggu dia retest kembali untuk entry ya. Jadi untuk entry retest itu paling aman. Nah ini kan sebenarnya entry, ini coba retest kembali ya. Kalau sini kan mungkin kita banyak yang buy ya dulu ya waktu itu ya. Nah tapi harga pada saat di retest dia sempat naik kembali ke sini, jadi kita udah keburu bisa take profit ya. Karena lumayan kalau kita beli di sini, lalu harga naik ke sini, jadi kita udah bisa take profit atau stop atau set PE duluan sebelum harga turun ke sini. Nah jadi yang paling aman itu seperti itu kalau untuk retest entry. Nah jadi kalau baru breakout itu saya nggak pernah menyarankan untuk baru breakout langsung entry, itu saya juga tidak menyarankan. Lebih baik kita tunggu retest kembali kita baru entry, karena itu akan lebih aman. Walaupun dia mau turun, biasanya dia akan naik kembali dikit banget ya, baru dia turun, normalnya begitu. Tapi bisa aja dia langsung turun kembali. Nah itu kehendak market ya, kita sebagai trader hanya bisa menjalankan trading plan kita. Makanya dari itu saya juga bilang bahwa kita harus selalu menyiapkan money management yang cukup baik sebelum kita trading, karena gold ini spreadnya cukup besar dan memakan margin yang cukup besar ya. Nah kita perhatikan kembali di candle 30 menit. Di candle 30 menit ini kita lihat juga bahwa candle masih dalam masa sideways, tapi dia tetap menguat di sini ya, penguatan, cuma dia masih belum bisa menembus ini. Kalau kita perhatikan sedikit, dia belum bisa menembus level ini. Nah di 1754 dia belum bisa tembus, karena kalau kita perhatikan lagi, setiap dia gagal menembus ini dia langsung turun. Nah berarti kalau ini kita sudah tahu nih, ini ya, kalau kita tarik ke belakang juga sama. Nah kalau kita tarik ke belakang ini, kalau dia mau tembus ini, kalau dia mau naik ke atas dulu atau melakukan retest kembali di sini, di daerah sini atau di sini ya, atau di sini, dia berarti harus bisa minimal menembus ini di sini dia baru begini biasanya. Ini kalau dia masih mau sideways ya, kalau dia masih mau sideways dia akan turun kembali, tapi kalau dia nggak mau sideways biasanya dia akan naik kembali, naik ke sini biasanya. Oke, kalau misalkan dia gagal menembus sini lagi, berarti dia akan turun kembali ke sini, dia begini, atau bisa ya dia ke sini begini lalu begini.
Jadi semua itu tergantung nanti pada saat market dibuka itu bagaimana. Tapi karena ini kan kita anggapannya sebagai demand yang cukup kuat untuk si gold ini, makanya kita masih beranggapan kalau dalam analisa saya itu dia masih akan naik kembali ke sini, baru dia turun atau dia bisa melanjutkan kenaikan. Tapi itu semua harus tunggu konfirmasi dari si market pada saat buka nanti. Jadi ini cuma masukan doang dari saya dan cuma saran, jadi tidak harus kalian ikutin karena resiko tetap ada di kita sendiri ya. Lalu ini silakan disesuaikan kembali dengan trading plan kalian. Kalau untuk mapping, silakan kalian ikutin mapping seperti saya ini. Mappingnya sudah benar. Kalau untuk analisa saya sendiri, ini sudah yang saya pakai ya. Ini silakan diikuti mappingnya seperti ini, karena ini mappingnya juga sudah saya coba tarik ke belakang dan itu masih bisa digunakan hingga saat ini. Dikarenakan pergerakan gold yang masih dalam range area yang tidak jauh berbeda dalam minggu-minggu sebelumnya. Oke, jadi harus diingat kembali ya. Kita harus perhatikan di sini nanti harga naik lagi atau enggak. Kalau misalkan ada konfirmasi naik, mungkin kita bisa ambil take position dikit. Ya, kalau misalkan harga kembali turun, kita bisa kita udah tahu juga harus bagaimana. Jadi untuk open posisi nanti silakan disesuaikan kembali dengan trading plan kalian masing-masing. Mungkin segini dulu untuk si analisa dari si gold ya, atau XAUUSD ini. Jika memang ada yang kurang atau ada yang ingin ditambahkan, silakan ditambahkan kembali di kolom komentar. Jika memang ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan kembali di kolom komentar, nanti akan saya coba jelaskan kepada kalian. Lalu jika suka dengan videonya, seperti biasa jangan lupa untuk di subscribe channel YouTube saya dan di like juga videonya, juga di share ke teman kalian yang membutuhkan, supaya video ini juga berguna dan bisa membantu orang banyak dalam mengambil keputusan di trading. Juga memberikan ide-ide kalian di dalam trading supaya trading kalian juga bisa menjadi lebih baik lagi minggu depan. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.